bulan. Doa selesai. Sebelum itu di sini ibu akan mengecek kehadiran dulu. Coba lihat kiri kanan kalian, teman-temannya hadir semua nggak kira-kira hari ini? Hadir. Bagus ya, hari ini semuanya hadir. Nah, hari ini kita itu masuk di pelajaran matematika, kecepatan dan debit. Nah, tadi anak-anak kalian ada nggak yang waktu sekolahnya diantar naik motor atau kalian ada lihat nggak motor yang lagi berjalan waktu balik ke sekolah? Kalian motor yang sedang berjalan itu ada unsur apa di dalamnya? Kecepatan, Bu. Kenapa kamu bilang begitu? Karena kan, Bu, dia kan ini, Bu, berjalan pakai kecepatannya seperti entah 30 km per jam atau 25 km per jam. Bagus. Jadi kecepatan itu merupakan jarak yang akan kita tempuh di setiap satuan waktu saat kita ingin menuju ke suatu tempat yang kita tuju. Nah, rumusnya itu adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Contohnya itu misalnya kita ini mau bersepeda, misalnya Sri mau bersepeda ke rumah si Yulika. Nah, jarak yang akan ditempuh itu adalah 2 km. Nah, 2 km itu ditempuhnya dalam waktu 2 jam. Jadi kecepatan yang akan didapat oleh Sri itu adalah 20 km ini kita bagikan dengan 2. Jadi berapa kecepatannya yang akan diraih oleh Sri? 10. Nah, tadi saat kalian sebelum ke sekolah itu pastinya kalian mandi kan semuanya? Mandi kan dari semuanya? Nah, kalian pasti menghidupkan keran kan saat ingin mandi. Nah, menurut kalian mengapa saat kalian menghidupkan kerannya itu secara penuh, airnya itu lebih cepat terisi daripada saat kalian membiarkan keran itu menetes sedikit demi sedikit? Ada yang tahu kenapa? Karena airnya lebih banyak keluar itu. Nah, air yang berhubungan dengan yang namanya debit. Nah, debit itu adalah besarnya volume cair ataupun air yang mengalir ataupun berpindah dari satu titik ke titik lain dengan waktu tertentu. Rumus debit itu adalah volume dibagi waktu. Nah, contohnya itu saat kalian menghidupkan sebuah keran ini untuk dimasukkan ke ember saat mau mengepel, volume untuk mengisi penuh ember tersebut merupakan 60 liter. Nah, untuk mengisinya penuh itu dibutuhkan waktu selama maka debit air dari keran tersebut merupakan 60 dibagi 2 menit sama dengan 30. Oke, bagus. Sekarang ibu minta kalian kelompok 4 orang ini bagi satu. 4 orang ini satu kelompok, 4 orang ini satu kelompok, mengeluarkan satu kertas keempat. Sudah ibu. Kelompok 1. Sudah ibu. Sudah. Ibu ini kalian memperhatikan video yang akan ditampilkan. Sebelum itu ibu ingin kalian mengeluarkan stopwatch-nya masing-masing. Kami nggak punya stop. Nah, di sini ibu ingin kalian mengamati video ini sambil ibu memutar stopwatch di HP. Nah, saat nanti motornya berjalan sampai di sini, kita bilang stop sama-sama dan ibu akan menekan stopwatch-nya berhenti di detik keberapa ya? Jangan lupa tulis berapa menit yang kita dapat di lembar kalian masing-masing ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Stop. Nah,
jika jarak yang ditempuh motor ini tadi dari sini sampai ke sini merupakan 30 meter, ibu ingin dengan waktu tempuhnya tadi merupakan 15 detik. Ibu ingin kalian mencari berapa kira-kira kecepatan yang didapat oleh motor ini sampai di titik sini. Bisa semuanya? Bisa, ayo. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Di sini juga ibu ingin kalian memperhatikan keran ini mengisi ke dalam ember ini, nanti tinggal penuh. Saat penuh itu nanti kalian bilang stop, Pak Ibu undang sobatnya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Nah, berapa waktu yang didapatnya? 15 detik. Nah, jika volume dari ember ini itu misalnya 5 liter. Nah, dengan waktu yang kita dapat tadi untuk mengisi penuhnya merupakan 15 detik. 15 detik. Berapa kira-kira debit dari air? Ya, debit dari air ini. Ibu ingin kalian menghitungnya. Sudah ditulis ke lembar kerjanya semua? Sudah. Oke. Ibu beri waktu selama 2 menit. 2 menit. Cukup. Makanya ada nanti perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan ya. Sekarang ibu ingin perwakilan masing-masing kelompok ke depan untuk menjawab soal nomor 1 dan juga nomor 2. Siapa yang menjawab nomor 1? Jadi kan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Mas Ahmad ini kan dia berjalan dengan kecepatan dengan jarak. Maaf, kita pertama tulis rumus kecepatan sama dengan jarak ke waktu. Terus Mas Ahmad ini jaraknya tadi ibu bilang 30 meter, waktunya tadi 15 detik. Jadi bisa kita bagi 30 bagi 15 itu 2. Jadi kecepatannya Mas Ahmad ibu 2 meter per second. Benar nggak jawaban si Seri? Benar ibu. Sekarang soal nomor 2, silakan Mas perwakilan. Bu, itu dong. Seperti ini dong. Ini di samping sini buat saya. Tadi guys, tadi kan. Nah, air kan diisi sampai 5 Benar. berapa detik tadi? 15. Jadi yang ditanyakan itu kan debit. Nah, rumus debit apa kawan-kawan? Ada teman gue ya, rumus debit. Volume per waktu. Nah, volumenya tadi kan apa? 5 liter. Kan kita harus mengubah ke mililiter. Jadi itu turun atau kali kawan-kawan? Dikali Mati 5 ribu. waktunya kan 15 detik. Jadi 5.000 mililiter di 15 ton. Jadi hasilnya 333,3 mililiter per ton. Betul nggak jawaban dari Ignatia anak-anak? Betul. Betul Ignatia. Oke. Jawaban kalian semua sudah betul ya. Kalian sudah paham konsep tadi kecepatan dan debit ini. Nah di sini ingin bagus ya. Supaya kalian itu nanti mudah mengingat rumus dari kecepatan dan debit ini. Namanya itu segitiga
bagian kiri ini kita bagikan yang di atas dengan yang di bawah. Nah, begitu ya. Sama juga dengan yang ini ya. Itu dia. Kesempatan tadi. Nah, dari kan kita kalian juga udah mencari jawaban-jawaban dari soal ini. Ibu ingin nanya, dari setelah kalian menjawab soal dan pembelajaran yang sudah dijelaskan juga, pesan moral apa yang bisa kalian dapat dari materi kecepatan dan teknik hari ini? Ya, ada yang bisa menyampaikan? Lebih cepat. Lebih cepat lebih baik. Anak dari pembelajaran kita mengenai kecepatan dan teknik pada hari ini itu dapat kita petik pesannya itu. Misalnya kalian di jalan raya dan di boncengi sama Pak Lek, kalian itu harus bisa mengingatkan sama Bapak Lek kalau kita itu berkendara jangan asal menggas supaya cepat sampai di tempat tujuan kita. Jadi kita itu harus menaati seluruh pengambil lalu lintas. Nah, kalau dari yang keran air tadi, saat kalian menghidupkan keran air tadi, saat airnya sudah penuh itu kalian jangan lupa mematikannya supaya kita hemat air. Nah, jadi anak-anak sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo tunjuk tangan. Ada? Jika tidak ada, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kecepatan itu merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat suatu jarak itu kita tempuh dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan teknik